kita sudah mengantisipasi nih jawabannya akan kita harus susun skenario ABCD dan sebagainya. Ternyata Pak Presiden Pak Jokowi pada waktu hanya mengatakan tidak apa-apa Pak, biar rame. Ya, Bapak berkenan pakai rompi anti peluru. Tidak usah Pak Andi. Bismillah aja. Jadi dalam surat itu ada 2 nama yang disebutkan. Nama orang Indonesia yang disebutkan surat dari Vatikan. Yang pertama namanya Paus tidak berkenan tinggal di hotel berbintang. Wah, saya bilang, terus mau tinggal di mana? Hai Sobat Millennial and Gen Z, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Real Talk with Uni Lubis. Dan kali ini edisi spesial. Karena apa? Biasanya kan di studio ya, atau mungkin di kantor di Jakarta. Tapi kali ini jauh dari Indonesia, tapi suasana Indonesia banget. Saya ada di ruangan Duta Besar Republik Indonesia, luar biasa dan berkuasa penuh untuk Belgia, Luxembourg, dan Uni Eropa. Siapa lagi kita sering lihat beliau itu suka berdiri di sampingnya Presiden sejak Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Sebelumnya sebagai Kepala Protokol Negara, Pak Andi Rahmianto, Pak Dubes, terima kasih loh sudah menyediakan waktu ini. Waduh, kalau nggak kayak gini kita nggak ketemu di luar negeri. Nah, ini edisi spesial Real Talk with Uni Lubis. Ini pertama kali loh Real Talk with Uni Lubis di apa namanya di dan ini luar pertama negeri. kali juga mau nih kita diwawancara sama. Terima Nah, kasih. padahal kita sering ketemu ya, tapi karena kalau zaman KPN super sibuk karena zep gitu ya. Kalau di sini masih manageable karena menjadi bos dari dirinya sendiri. Jadi ini mulai Februari ya, Pak Dubes ya? Ya, jadi terima kasih Mbak Uni sudah berkunjung ke KBRI Brussels. Tentunya satu kehormatan buat saya dan tentunya teman-teman di KBRI Brussels sudah didatangi oleh seorang wartawati kondang DN News. Jadi terima kasih kesempatannya DN Times. Terima kasih kesempatannya. Kalau dilihat dari upacara penyerahan kredensial, pada dasarnya saya sudah menyerahkan surat-surat kepercayaan dari Presiden Prabowo kepada Raja Philips pada tanggal 1 April 2026. Kemudian berurutan karena saya tadi sampaikan juga bertugas untuk Luxembourg dan Uni Eropa, saya juga sudah menyerahkan surat-surat kepercayaan kredensial saya kepada Grand Duke di Luxembourg tanggal 23 April 2026. Dan terakhir pada tanggal 6 Mei 2026 yang lalu saya juga menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada 2 Presiden Uni Eropa, Presiden Dewan Eropa dan Presiden Komisi Eropa. Jadi prinsipnya tapi secara katakanlah for good-nya saya mulai di Brussels pada tanggal 15 Mei 2026 karena selama masa tersebut seperti tadi disampaikan Mbak Uni, saya masih bolak-balik ke Jakarta, Brussels karena juga masih merangkap-rangkap sebagai Kepala Protokol Negara. Nah, baru berapa bulan, tapi sebenarnya teman-teman saya di sini 3 hari aja menyaksikan aktivitasnya yang sangat-sangat menarik. Nanti saya akan ngobrol soal itu. Tapi sebelum, karena Real Talk ini Pak Dubes itu 20% tentang menggali tentang personal, lalu 80% substansi. Tapi personal sebenarnya substansi.
saya mau tanya dulu nih, ini penting karena belakangan ini isu luar negeri, world affairs itu sangat menarik buat anak-anak muda di Indonesia, bener nggak? Sejak Tan Tarif, Board of Peace, segala macam. Jadi itu jadi anak muda tuh jadi punya minat untuk ingin tahu diplomasi luar negeri. Nah, tapi pertanyaan saya adalah kenapa kok dulu pengen jadi diplomat? Ya, jadi sebetulnya kalau ditanya, awalnya saya inginnya jadi guru, sebetulnya, dosen dalam hal ini. Dan saya memang membuktikan itu, begitu saya lulus dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran tahun 1991, saya sempat mengajar UNI, tapi hanya 1 tahun. Ya, Ngajar apa itu? Saya mengajar 2 mata kuliah, pengantar hubungan internasional dan metode penelitian politik. Tapi ada satu saat di tahun itu, ya terus terang ada permintaan dari orang tua, yang bapak saya pada waktu itu sedang sakit di Jakarta dan ingin anaknya, begitu anak tertuanya tidak jauh dari beliau, makanya bapak saya lah yang memberi semangat supaya saya daftar ke Departemen Luar Negeri pada waktu itu. Jadi ya singkatnya saya daftar, proses kurang lebih 1 tahun dan saya akhirnya diterima, masuk bergabung. Itu berarti tahun 1992. 92 ya. Jadi itulah awal pertama saya bergabung dengan keluarga besar Departemen Luar Negeri pada saat waktu itu sebagai diplomat Indonesia. Itu ceritanya. Oke. Tanpa ayahnya tahu bahwa ternyata justru ini melanglang itu buat dia, saya. Ya betul, karena ayah saya kemudian meninggal 1 tahun kemudian tahun 1993, tapi sudah menyaksikan anaknya masuk di Jakarta 1 tahun ya. Menjadi diplomat. Oke. Kalau waktu itu tahun 92 dibandingkan sekarang, bisa nggak diceritain sama teman-teman? Ya teman-teman, saya mesti terima kasih sama Mbak Dila, Mbak Fani. Ini staff dari KBRI yang membantu untuk menjadi kamera person, luar biasa dua-duanya, cewek keren ya. Apa bedanya rekrutmen zaman itu sama zaman sekarang supaya teman-teman kalau yang berminat jadi diplomat juga tahu? Ya, jadi tentunya sangat berbeda, karena ya dengan teknologi dan zaman sudah berubah, malah saya berpikiran kalau misalnya saya daftar 10 tahun yang lalu belum tentu saya diterima. Ya. Kenapa? Makin kesini makin susah ya? Makin kesini prosesnya semakin sulit, tapi semakin terbuka dan juga semakin mengikuti meritokrasi. Ya. Dan prosesnya sekarang relatif lebih cepat. Ya. Tadi saya sampaikan, saya ingat proses saya menjadi diplomat itu mulai dari pendaftaran sampai diterima itu kurang lebih 1 tahun. Karena apalagi zaman itu ya, mau ini zaman masih Orde Baru, ada yang namanya dulu dikenal dengan Litsus. Wah, kita semua kenal Litsus tuh. Penelitian khusus penelitian dari khusus dari Intel, ya? Dari Badan Intelijen terkait dengan pribadian kita masing-masing. Jadi prosesnya sekarang sudah lebih sulit, tapi sebetulnya yang ingin saya sampaikan, ya paling nggak di Kementerian Luar Negeri, proses rekrutmen sekarang sudah mengikuti meritokrasi, khususnya juga sesuai dengan istilahnya ISO 9001. Jadi proses rekrutmen di Kementerian Luar Negeri, kita sudah mengikuti standar internasional, dan yang saya ketahui, misalnya kita merekrut ribuan, ya 3.000, 4.000, yang diterima mungkin rata-rata hanya 100 begitu. Nah, sangat-sangat kompetitif. Sangat-sangat kompetitif, tapi karena kita sudah menggunakan sistem ISO begitu, jadi mereka-mereka yang ikut dan diterima oleh Kemlu misalnya hanya terbatas 100, nah itu yang sisanya katakanlah 101 sampai 200 itu dilirik juga oleh beberapa kementerian luar negeri. Jadi ini satu peristiwa yang unik. Juga bisa dimanfaatkan oleh kementerian-kementerian tertentu tanpa harus melakukan rekrutmen, hanya dengan mengambil hasil rekrutmen yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Ya, saya tahu ada di Kemendak, di mana-mana ya. Betul, di BI dan lain sebagainya. Iya. Nah, kalau misalnya kalau sekarang nih Pak Dubes mau mewawancarai calon diplomat,
kira-kira apa yang Pak Dubes lihat dari anak muda yang pengen jadi diplomat paling penting berdasarkan pengalaman panjang ini? Ya, jadi untuk teman-teman yang ingin berminat menjadi diplomat, saya kira satu hal yang penting dikuasai adalah bahasa. Karena dengan bahasa, ya bahasa Inggris sudah tentu menjadi satu keharusan, tapi menguasai bahasa-bahasa asing lainnya akan menjadi sebuah nilai tambah. Karena dunia sekarang kita tahu ya Mbak Uni, dengan globalisasi dan diplomasi Indonesia sekarang kan sudah istilahnya mengglobal. Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan ASEAN sebagai soko guru kebijakan luar negeri kita, tapi kita sudah bermain ya, apalagi di masa pemerintahan sekarang Presiden Prabowo, kita tahu beliau sangat aktif dalam kebijakan luar negeri, dan juga dalam beberapa tahun, katakanlah hampir 2 tahun terakhir ini, Indonesia sudah menunjukkan kiprahnya di sejumlah koalisi organisasi ya, tidak hanya yang tradisional ASEAN dan PBB ya, kita sekarang sudah bermain di BRICS, kita sekarang sudah bermain di misalnya OECD ya, kumpulan negara-negara yang maju di Eropa dan dunia. Ini menunjukkan bahwa jika teman-teman berminat ya, yang perlu dikuasai terlebih dahulu adalah kemampuan bahasa. Karena dengan kemampuan bahasa asing itulah menjadi titik tolak teman-teman nanti untuk bisa menguasai hal-hal lain terkait dengan diplomasi dan kebijakan luar negeri. Oke, jadi itu yang paling penting ya. Ya. Jelas paling penting. Ya, dari pengalaman panjang dari tahun 92 sampai sekarang, setahu saya yang sudah penugasan dubes di Yordania, Ya. kemudian di sini. Tapi bisa nggak highlightnya diceritakan tugasnya Pak Dubes di mana saja dan mana yang paling berkesan? Saya sih tahu semuanya berkesan, tapi pasti ada yang paling berkesan. Ya, ya. Jadi sejak 92, ini saya sudah penugasan di luar negeri, hitungan saya 5 kali. Ya, jadi yang pertama penugasan saya adalah di KBRI New Delhi di India. Kemudian yang kedua saya bertugas di PTRI New York. Yang ketiga saya kembali lagi ditugaskan di PTRI New York. Kemudian betul tadi disampaikan saya menjadi duta besar RI untuk ke Yordania dan Palestina. Ya. Kemudian saya kembali ke Jakarta dan sekarang saya baru saja ditugaskan sebagai duta besar RI untuk Belgia, Luxembourg dan Uni Eropa. Duta besar 3 in 1 ya? Istilahnya duta besar 3 in 1 ya. Jadi sepanjang karir tersebut, kalau boleh saya menyatakan punya kesan tersendiri adalah pada waktu saya ditugaskan menjadi duta besar RI di Amman ya, untuk Yordania dan Palestina, khususnya terkait dengan Palestina. Karena saya teringat betul pada waktu pertama kali saya dipanggil, diberitahukan begitu bahwa saya ditugaskan oleh Pak Jokowi pada waktu itu untuk menjadi duta besar di Yordania merangkap Palestina. Saya dipesankan khusus memang oleh Presiden pada waktu dilantik ya, kesempatan di istana. Pak Jokowi bilang, Pak Andi saya titip ya Palestina. Jadi saya masih ingat pada waktu diberitahukan juga oleh Menteri Luar Negeri pada waktu itu, Indonesia butuh, istilahnya, butuh orang yang sedikit tahu banyak dan paham tentang Palestina. Meskipun duta besarnya berkedudukan di Amman, Yordania, tapi karena mungkin Mbak Uni juga tahu bahwa Indonesia salah satu negara yang punya hubungan khusus, menjadi satu negara yang memberikan dukungan yang tanpa pamrih kepada Palestina, dan karena itu saya merasa ya bangga, dan saya juga merasa terhormat pada waktu itu diberi kesempatan untuk mengabdikan ya 3,5 tahun masa karir saya di Kementerian Negeri untuk menjadi duta besar Yordania dan merangkap Palestina. Masa-masa saya di sana tentunya sangat mengesankan. Saya teringat
pada waktu fit and proper test dengan Komisi 1, saya dengan serta-merta secara jelas saya sampaikan bahwa misi saya adalah diplomasi kemanusiaan. Karena ya pertimbangannya bahwa ini adalah Yordania itu dengan penduduk yang hanya sekitar 10 juta. Itu 4 jutanya adalah pengungsi. 4 juta pengungsi, 2,3 jutanya adalah pengungsi Palestina yang sudah mengungsi sejak Perang Israel tahun 1948 sampai sekarang. Kemudian 1,3 jutanya adalah pengungsi Suriah karena konflik di Suriah, dan sisanya beberapa ratus ribu dari Somalia, dari Irak dan sebagainya. Jadi dengan sadar saya menggerakkan diri saya untuk mendukung kemanusiaan, diplomasi kemanusiaan di Jordania dan juga di Palestina. Kesannya sangat banyak, bahwa ini mungkin kalau mau wawancara khusus tentang Palestina, dengan senang hati saya akan gitu kalau pas di Jakarta nanti ya. Nah, tapi yang tentang, karena yang sebetulnya yang bikin Pak Dubes tuh ada di mana-mana, terutama di Instagram dan foto-foto resmi dari kunjungan Presiden Jokowi dan kemudian juga Presiden Prabowo adalah sebagai kepala protokol negara atau dirjen, kalau di Kemlunya dirjen protokol dan konsuler. Nah, 6 tahun ini kan, waduh, ini cerita behind the scene-nya luar biasa, bisa ribuan itu ya. Gimana tuh pengalamannya sebagai KPN? Apa yang menarik yang bisa diceritain? Karena yang nggak bisa diceritain pasti lebih banyak. Ya, terima kasih Mbak Uni. Jadi memang tugas kepala protokol negara mungkin ya salah satu episode dari perjalanan karir saya yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh teman-teman saya di Kementerian Luar Negeri, karena memang sangat spesifik tugasnya. Jadi by law Mbak Uni, sesuai dengan undang-undang, siapapun Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, maka yang bersangkutan akan menjabat atau merangkap secara ex officio sebagai Kepala Protokol Negara. Jadi itu satu jabatan ex officio yang melekat. Ya. Nah, itu pengalaman sejak ke awal, mungkin Mbak Uni masih dengar dulu zamannya Pak Yop Ave begitu ya, sampai sekarang. Tapi sekarang belakangan ini sejak kita punya undang-undang protokolan tahun 2010, jabatan Kepala Protokol Negara itu adalah sebuah jabatan ex officio dari Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler. Ya memang istilahnya sebagai Kepala Protokol Negara dan juga Dirjen Protokol dan Konsuler, kita punya dua topi dan juga punya 2 atasan. Sebagai Dirjen, atasan langsungnya adalah Menteri Luar Negeri, sementara sebagai Kepala Protokol Negara, atasannya adalah langsung Bapak Presiden ya, melalui Menteri Sekretaris Negara. Ya. Karena itulah punya tugas yang sangat spesifik, karena harus melayani Presiden dan Wakil Presiden misalnya pada saat ke luar negeri, atau juga menerima atau mempersiapkan kunjungan-kunjungan tamu-tamu negara. Dan ya saya ya bersyukur alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengabdi melayani 2 presiden, ya Pak Presiden Joko Widodo dan sekarang Presiden Prabowo Subianto, sebelum akhirnya saya setelah kurang lebih 6 tahun diberikan kesempatan untuk melanjutkan tugas di KBRI Brussels ini. Apa yang menarik keunikan dari 2 presiden yang pernah didampingi secara melekat oleh Pak KPN waktu itu? Iya, ya pada intinya masing-masing kan punya karakteristik, ya. Dan alhamdulillah berdasarkan pengalaman, saya juga berguru dengan senior-senior saya sebagai Kepala Protokol Negara. Intinya adalah seorang Kepala Protokol Negara itu harus punya, pertama adalah dia orangnya harus punya passion. Kedua, dia harus tidak emosional, dan tidak boleh stres. Ya.
Tentunya dari sisi fisik juga harus sehat. Karena terus terang seorang kepala negara dituntut ya untuk bisa bekerja all out begitu, mendampingi pada saat presiden atau wakil presiden luar negeri maupun pada waktu menerima tamu-tamu negara. Jadi setiap presiden Mbak Uni pada dasarnya punya karakteristik, punya kebiasaan-kebiasaan tertentu, punya keinginan-keinginan tertentu, tapi keduanya itu bisa disandingkan dalam konteks keprotokolan. Jadi kita sudah punya Mbak Uni pengaturan keprotokolan yang baku, ya, yang memang berlaku secara universal, dan ini juga yang saya terapkan pada waktu tentunya saya melayani Pak Jokowi maupun Pak Prabowo saat ini. Jadi dengan beberapa persyaratan itu, ya alhamdulillah saya bisa survive ya selama kurang lebih 6 tahun menjadi kepala protokol negara. Tapi Pak Dubes pasti ada cerita yang unik nih, yang menarik nih, yang bisa dibagiin sama teman-teman sobat milenial Gen Z nih. Apa tuh ceritanya? Ya, jadi mungkin satu yang saya masih ingat dan punya kesan adalah pada waktu kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kiev, Ukraina. Ya, itu terjadi itu menjelang G20 ya, kalau nggak salah ya? Itu jadi sebelum KTT G20 di Bali, sekitar bulan Juni seingat saya. Dan saya teringat bahwa pada waktu mau kunjungan ke Kiev itu, waktu kita ingin menyiapkan tentunya banyak hal-hal pelik yang harus kita persiapkan dan harus kita komunikasikan dan harus kita koordinasikan. Yang paling awal saya coba cari tahu adalah bagaimana kita menuju ke sana, ya kan? Membawa Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia, ke wilayah konflik. Ya. Jadi dari sisi faktor keamanan saja sudah banyak tuh yang harus dipersiapkan. Dengan teman-teman Pas Pampres, dengan Badan Intelijen Negara, dengan BAI, semua kita libatkan. Dan kita harus mau tidak ada pilihan, kita harus bicara sama Rusia. Ya. Intinya apa kita harus bicara Rusia? Kita kebetulan memang kita juga punya hubungan baik dengan Rusia, kita sampaikan dan kita meminta Rusia agar pada waktu kita berkunjung, bahwa Presiden berkunjung ke Kiev, ya kan, tidak dilakukan serangan-serangan bersenjata lagi. Ya. Nah, alhamdulillah itu dipenuhi dengan misalnya sebagai contoh kita harus memberikan koordinat titik-titik perjalanan Presiden Jokowi pada waktu itu ke Kiev. Dan kita tanya apakah bisa naik pesawat, sudah tentu tidak bisa karena no fly zone diterapkan, ini tidak mungkin. Kemudian menggunakan kendaraan jalan darat juga apalagi tidak mungkin, ya, karena ruas-ruas jalan sebagian juga sudah tidak bisa dilalui kendaraan. Jadi satu-satunya sarana transportasi adalah kereta api. Ya. Nah, kita dapat info pakai kereta api, kita tanya berapa lama. Wah, saat perjalanannya itu dari perbatasan Polandia, ya, satu kota kecil di Polandia menuju Kiev itu 12 jam perjalanan kereta api. Akhirnya kita berkunjung hanya kurang lebih 6 jam. Presiden mengunjungi istana Presiden Ukraina, ketemu dengan Zelensky sekitar 1 jam. Kemudian yang ya istilah saya bikin sakit perut begitu ya adalah selain kunjungan ke istana resmi, Presiden ingin melihat situasi kota Kiev, ya kan, pada waktu itu. Kenapa saya bilang sakit perut istilahnya? Jadi kira-kira 2 hari sebelum kita masuk ke Kiev, kota Kiev itu diserang oleh 5 rudal. Ya.
Dan salah satu rudalnya itu jatuh kira-kira 3-4 kilometer dari hotel yang akan kita gunakan untuk Bapak Presiden beristirahat. Nah, saya ingat dalam persiapan itu saya bilang sama Komandan Pas Pampres, dan kita lapor Presiden terkait dengan situasi keamanan. Akhirnya saya mendampingi dan Pas Pampres lapor. Komandan Pas Pampres pada waktu sudah bersiap dengan berbagai macam skenario begitu ya. Tapi yang saya bilang uniknya adalah pada waktu dilaporkan ke Bapak Presiden, Pak, ini ada serangan roket 2 hari yang lalu, satunya jatuh dekat hotel. Yang saya takjub adalah melihat reaksi Bapak Presiden. Jadi Pak Jokowi, kita sudah mengantisipasi nih jawabannya akan kita harus susun skenario A, B, C, D dan sebagainya. Ternyata Pak Presiden, Pak Jokowi pada waktu hanya mengatakan, enggak apa-apa Pak Andi, biar rame. Jadi itu jawaban yang sangat singkat ya, tapi ya itu tadi membuat kunjungan ini menjadi semakin unik. Kira-kira setengah jam sebelum tiba di Kiev, saya menghadap lagi Presiden. Ini beneran naik kereta? Ini dalam 12 kereta, jam ya, ini? dalam perjalanan 12 jam. Oh. Jadi bolak-balik itu 24 jam, kita di sana hanya kurang lebih 6 jam. Nah, setengah jam sebelum masuk ke Kiev, saya lapor bahwa Pak Presiden, kita setengah jam lagi akan tiba di Kiev. Saya lapor apakah, karena sebelumnya bahkan sebelum berangkat dari Jakarta pun kita udah persiapan. Saya ingat saya diajak ke ke markas besar Pas Pampres latihan nembak di Tanah Abang. Saya, Pak Sespres waktu itu, Pak Yusuf, kita semua latihan nembak. Diminta yang latihan akan nembak. Ada di ring dekatnya Presiden. Yang akan satu gerbong dengan Presiden. Nah, gitu. Dan sudah dikasih persiapan semua di kabin kita tuh udah disiapin, jadi helmet dengan anti peluru begitu ya, udah disiapkan di masing-masing di tempat Menteri Luar Negeri, Seskap ya, semua kita udah disiapkan. Nah, setengah jam sebelum tiba saya lapor Presiden, Pak, apa Bapak berkenan pakai rompi anti peluru? Nggak usah Pak Andi, Bismillah aja. Oh siap Pak, saya bilang gitu. Ya udah, saya lapor, saya beritahu para menteri, Bapak Presiden tidak berkenan pakai rompi, ya kan? Wah lucu tuh kan, wah kita gimana nih? Gitu kan, gitu. Saya begitu ditanya, ya masa Presiden pakai, saya bilang gitu aja. Jadi ya udah, Bismillah, kita semua ini nggak pakai, ya kan? Yang pakai malah pengawal-pengawal itu, Pas Pampres semua pakai pakaian lengkap. Jadi di situ saya belajar dari Pak Jokowi pada waktu itu bahwa ya itulah sebagai seorang presiden ya, dalam situasi apapun ya memang harus siap karena ini membawa merah putih. Dalam hal ini pada waktu itu beliau sebagai presiden G20 ya harus menyampaikan pesan pada dunia. Sudah bertemu dengan Presiden Zelensky dan setelah selesai kita langsung kembali 12 jam lagi, kemudian habis itu langsung take off menuju ke Moskow ya untuk menyampaikan pesan dari Presiden Zelensky kepada Presiden Putin di Istana Kremlin. Wow, ini teman-teman, ini belum pernah ada yang tahu. Hashtagnya baru tahu. Tapi saya pengen menggali minimal satu lagi ya, stay tune. Ya. Wah itu seru tadi ya. Tapi cerita yang lainnya apa? Yang bisa dibagiin sama kita nih? Iya, itu kan cerita pada waktu Presiden Republik Indonesia berkunjung ke luar negeri. Saya punya satu ya cerita dan kesan yang menarik, Mauni, yaitu pada saat kunjungan Paus Fransiskus, almarhum Paus Fransiskus ke Jakarta bulan September 2023. Jadi yang menariknya adalah pada waktu pertama kali saya dihubungi oleh Duta Besar Vatikan di Jakarta, sahabat saya Nuncio. Beliau telepon, Pak Andi, I need to see you. Saya ada pesan khusus dari Vatikan. Oh begitu, siap.
Jadi akhirnya ketemu, begitu ketemu dia menyampaikan, Pak Andi, saya dapat info Pak Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia pada waktu sekitar 6 bulan sebelum kunjungan. Dan saya membawa surat untuk Pak Andi terkait dengan kunjungan tersebut. Begitu saya buka, jadi dalam surat itu ada 2 nama yang disebutkan. Nama orang Indonesia yang disebutkan surat dari Vatikan. Yang pertama namanya Ignatius Jonan, mantan Menteri Perhubungan yang memang tokoh Katolik begitu di Indonesia, menjadi yang dituakan karena beliau beragama Katolik. Dan yang kedua namanya Andi Rahmianto sebagai Kepala Protokol Negara. Jadi Vatikan menyampaikan pesan agar menghubungi 2 orang ini. Singkat cerita, karena sudah ketemu, kita persiapan. Ya, biasanya persiapan kunjungan tamu negara ini kira-kira 1 minggu lah. Gitu. Tapi khusus untuk persiapan kunjungan Paus Fransiskus pada waktu itu butuh waktu kira-kira 6 bulan persiapannya. Jadi memang kenapa 6 bulan? Ya tentunya selain tamu negara, tentunya Paus itu juga adalah tokoh agama ya, dari umat Katolik sedunia. Kurang lebih kira-kira 1,5 miliar pengikutnya. Jadi memang seorang tamu khusus. Nah, yang unik dan sangat berkesan adalah sejak awal kita bertemu dengan tim dari Vatikan sudah disampaikan bahwa Paus Fransiskus ini orangnya sangat-sangat sederhana, orang Argentina sangat sederhana. Sudah relatif sepuh memang pada waktu itu usianya 89 tahun ya. Dan disampaikan pada waktu rapat yang saya pimpin dengan teman-teman, pertama kali yang disampaikan adalah saya menyampaikan tentunya bahwa sebagai tamu negara kita akan berikan fasilitas ya kan, hotel bintang 5, presidential suite bintang 5, kendaraan anti peluru, limousine, Mercedes dan sebagainya. Dan tentunya pengamanan, protokol. Begitu saya sampaikan hal-hal yang standar secara protokolan, tim dari sana langsung, Pak Andi, Pak KPN, Paus tidak berkenan tinggal di hotel berbintang. Wah, saya bilang, terus mau tinggal di mana? Sudah diputuskan akan tinggal di rumah duta besarnya di Jakarta. Oh, oke. Kemudian Paus juga tidak berkenan menggunakan mobil anti peluru yang mewah, limusin. Ya. Wah. Terus kira-kira bisa tidak dicarikan kendaraan lain? Wah, ini kan tamu negara nih, secara SOP keamanan juga kan harus anti peluru. Tapi itu permintaan langsung dari Paus untuk disampaikan ke Pak Andi. Oh ya sudah. Jadi waktu diskusi, nah ini yang benar, waktu diskusi dengan teman-teman kita panitia begitu, termasuk Pak Jonan dan kawan-kawan dari umat Katolik begitu, saya sampaikan, oke, kita turunkan, saya bilang, dari Limo karena tahu waktu itu usia beliau sudah cukup lanjut, kita akan sediakan Alphard, Toyota Alphard. Itu begitu disampaikan, itu staf dari Vatikannya langsung ngecek pakai Google harga mobil Alphard masih 1,2 miliar kan M. Wah, masih kemahalan. Wah, turun lagi, turun baby Alphard istilahnya, Toyota Foxy. Toyota Foxy di Google lagi, ternyata masih 800 juta harganya, masih mahal. Nah, ini turun lagi satu tingkat. Saya join Toyota Innova. Cek ke 400 juta. Ini boleh. Nah, terus kalau ada, katanya Pak Andi, kalau ada warnanya putih. Wah, Innova warna putih nih ya kan. Di pasaran kan belum pernah lihat gitu. Tapi untungnya Pak Jonan pada waktu itu, udah Pak Andi, itu nanti saya yang ngurus. Ya, singkat cerita akhirnya dapatlah Innova Zenith. Innova Zenith yang warna putih. Putih mutiara. Ya,
tanpa anti peluru karena memang tidak disiapkan. Akhirnya menggunakan itu. Nah, yang lucu begitu tiba di bandara, saya menjemput kira-kira mungkin 5 menit sebelum mendarat, saya diberitahu oleh protokolnya Vatikan bahwa Paus akan duduk di sebelah pengemudi, di sebelah supir. Jadi bukan di tempat penumpang. Wah, saya bilang nih, tunggu dulu nih, saya bilang gitu. Saya cek teman-teman, Pak Pres ini gimana nih, saya bilang gitu. Udah Pak, nanti kita amankan. Oke, nggak masalah duduk di depannya. Yang masalah adalah dalam perjalanan dari bandara menuju ke rumah dubesnya itu, ya kan, dalam perjalanan gitu, tiba-tiba dia buka kaca. Dia buka kaca, melambai-lambai. Jadi itu kan di luar SOP pengamanan sebetulnya. Tapi ya, pada akhirnya gitu kan saya dan teman-teman istilahnya ya memang ini adalah bawaan Paus Fransiskus ya. Kita akomodir ya pada waktu beberapa katakanlah kebiasaan-kebiasaan keprotokolan harus kita sesuaikan ya. Termasuk membuka jendela di mobil karena menyambut pinggir jalan, bahkan megang-megang kepala anak-anak begitu ya. Ya alhamdulillah sampai di kediaman Duta Besar Vatikan. Nah, yang unik juga adalah waktu itu ke GBK juga kan ya? Ya. Nah, yang uniknya, saya merasa pada waktu itu sebagai para protokol negara ya seperti menjadi event organizer. Pada waktu diberitahukan bahwa Paus akan melakukan Holy Mass di Stadion GBK. Jadi ini ibarat mau konser BTS nih, Mbak Uni ya, yang saya tahu Mbak Uni sangat ngefans berat dengan BTS. Karena kenapa event organizer? Ya itu akan menghadirkan bukan hanya di satu stadion GBK. Akhirnya kita menggunakan 2 stadion. GBK sekitar 90.000 yang hadir dan Stadion Madia di sebelahnya 30.000. Jadi in total kurang lebih ada 120.000 warga Katolik yang akan mengikuti Holy Mass di GBK. Nah, kebiasaannya dan biasanya dalam kunjungan-kunjungan ke luar negeri, Paus Fransiskus itu bawa yang namanya Pop Mobile. Jadi mobil khusus Paus dari Vatikan. Ya. Nah, waktu kunjungan ke Jakarta ke Indonesia pada waktu lalu itu nggak bawa. Jadi meminta kita Indonesia sebagai tuan rumah untuk menyediakan. Wah, ini tantangan tersendiri. Tapi ya saya bersyukur dan bantuan Pak Yonan dan teman-teman dari umat Katolik, kebetulan ada yang tentara, ada yang polisi. Jadi kita minta bantuan ke PT Pindad pada waktu itu untuk membuat ya dalam waktu ya kurang lebih 6 bulan itu prototipe Pop Mobile untuk acara di GBK. Singkat cerita mobilnya jadi ya sehingga Paus bisa berdiri di kendaraan itu. Tapi prosesnya tidak mudah tuh. Karena perlu proses di GBK sendiri ada persyaratan-persyaratan teknis bahwa tadinya itu umat Katolik kita juga akan izinkan duduk atau berdiri di tengah lapangan hijau. Nah, ternyata tidak diperbolehkan, tidak dapat izin karena seminggu setelah itu akan ada pertandingan sepak bola Indonesia, saya lupa dengan negara mana, jadi tidak boleh dipakai lapangan. Makanya sebagian kita pindahkan ke Stadion Madia. Jadi, tapi Pop Mobile ini dia akan keliling ke stadion menggunakan trek untuk atletik. Ya. Itu pun diukur. Jadi awalnya masih terlalu berat. Ya, begitu diukur 2 ton gitu. Ini masih terlalu berat. Tidak boleh lewat trek. Ya, akhirnya dimodifikasi lagi, ya dikurangi ini itu. Akhirnya bisa masuk ke trek di GBK. Yang saya mungkin tidak bisa lupakan adalah pada waktu mendampingi ya Paus keliling GBK itu ya
di tengah 90.000 ya masa ya penonton seperti ya pada menonton BTS itu tuh. Jadi orang 90.000 berteriak-teriak ya memanggil nama Paus Fransiskus dengan istilah El Papa. El Papa. Ya, jadi sepanjang 400 sampai 500 meter itu satu stadion 90.000 orang itu meneriakkan Viva El Papa, Viva El Papa. Jadi saya tuh ngerasa ya bergetar gitu ya hati. Wah ini saya bisa menyaksikan ini. Ya singkat cerita kunjungannya ya berhasil, bahkan ada satu acara yang juga menarik, sangat menarik selain Holy Mass adalah pada waktu mengunjungi Masjid Istiqlal. Dan saya berkomunikasi pada waktu itu dengan sekarang Menteri Agama, gitu ya, Prof. Nazarudin, yang menjadi tuan rumah di Masjid Istiqlal. Nah, kunjungan itu sempat viral karena ada beberapa foto yang diambil pada waktu Paus dan waktu itu Imam Besar ya Masjid Istiqlal berinteraksi dan itu menunjukkan bagaimana Indonesia ya sebagai negara yang terbuka, yang kita punya ya, warga selain Muslim, mayoritas Muslim tapi juga ada pengikut Katolik. Jadi istilahnya toleransi beragama itu dibuktikan pada waktu kunjungan Paus di Masjid Istiqlal. Dan yang akhirnya setelah selesai semua acara Paus meninggalkan Indonesia begitu. Saya baru sempat membuka HP nih. Jadi saya terima puluhan HP dari teman-teman, dari saudara-saudara saya yang beragama Katolik. Yang intinya mereka semua mengucapkan terima kasih kepada saya gitu ya, yang menurut mereka sudah melayani ya, dan ya akhirnya kurang lebih beberapa bulan kemudian setelah Paus Fransiskus meninggal dunia ya karena sudah lanjut usia, saya dihubungi oleh Pak Jonan ya, sebagai mitra pada waktu kunjungan Paus. Pak Jonan bilang, Pak Andi, saya baru dihubungi oleh Vatikan. Mau gimana, Chief? Intinya saya dapat info bahwa Pak Andi akan mendapat medal penghargaan dari Paus Fransiskus yang akan diberikan oleh Paus yang sekarang Paus Leo. Dan itu satu momen yang mungkin tidak terlupakan. Ini menerima medal penghargaan dari Paus ya. Dan penghargaan itu intinya adalah penghargaan kepada seseorang yang diberikan oleh Paus pada seseorang yang berkontribusi kepada Paus dan gereja. Saya iseng-iseng sempat ngecek, konon ya, mungkin perlu diriset, tapi konon saya salah satu orang warga non-Muslim yang menerima penghargaan itu. Jadi itu mungkin salah satu dari warga Muslim atau non-Katolik. Non-Katolik yang menerima medali tersebut. Bahkan di penghargaan itu saya dapat pin begitu, pin warna simbol warna Vatikan kuning dan putih. Menurut Dubes Nuncio Pak Andi, kalau Pak Andi ke Vatikan pakai pin itu, at any time Pak Andi bisa bertemu dengan Paus. Alhamdulillah saya bilang itu. Itu Mbak Uni pengalaman. Aduh, luar biasa ya. Lagi-lagi cerita di balik layar yang kita baru tahu sekarang gara-gara nonton wawancara ini. Saya nanti mau tanya juga yang dengan Presiden Prabowo gimana. Kalau dengan Presiden Prabowo yang
pertama kali langsung berkesan dan mungkin itu yang agak membedakan dengan era Presiden Jokowi ya Pak? Ya, jadi ya dengan Pak Presiden Prabowo saya relatif tidak terlalu lama, mungkin kira-kira 18 bulan sejak pertama kali dilantik. Dan yang ingin juga mungkin saya sampaikan bahwa saya tetap diminta untuk membantu Presiden Prabowo sebagai kepala protokol negara. Ini juga menunjukkan bahwa ada kesinambungan dari Presiden sebelumnya, dari Pak Jokowi, karena memang seorang kepala protokol negara diperlukan pada saat-saat transisi ya, dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang baru atau dari satu presiden dan presiden yang baru. Itulah yang Mbak Uni yang saya lakukan sejak masa transisi hingga 18 bulan kemudian. Dan publik mungkin teman-teman juga kalangan netizen juga paham bahwa Presiden Prabowo ini memang dari ya masa-masa sebelumnya, termasuk pada saat masih menjadi Menteri Pertahanan, beliau kan memang punya wawasan internasional, punya penguasaan terhadap isu-isu luar negeri yang cukup dalam. Dan ini terrefleksi Mbak Uni pada waktu serta-merta pada waktu beliau diangkat menjadi presiden, ya, tidak sampai katakanlah 1 bulan setelah pelantikan tanggal 20 Oktober 2024, saya sudah diminta begitu untuk menyiapkan kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri, tentunya oleh Menteri Luar Negeri dan juga oleh Mensesnek selaku katakanlah atasan langsung dari kepala protokol negara. Jadi saya masih ingat kunjungan pertama ke luar negeri dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah ke RRT, ke Beijing, kemudian dilanjutkan ke Washington. Langsung kedua kekuatan ya. Ya, jadi memang secara rasional pada waktu diputuskan bahwa untuk kunjungan pertama ke luar negeri, Presiden memutuskan akan berkunjung ke Beijing dan ke Washington DC. Ini merupakan juga refleksi bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif masih menjadi pegangan beliau, orientasi beliau sebagai presiden, dan juga beliau di banyak kesempatan, Mbak Uni selalu menyampaikan bahwa 1000 teman itu tidak cukup ya, satu musuh itu terlalu banyak. Nah, inilah sejak awal yang saya mengikuti beliau diperlihatkan melalui kunjungan pertama kali lawatan ke luar negeri pada bulan November tahun 2024. Rangkaian kunjungan ke Beijing dan ke Washington dilakukan juga sebetulnya dalam rangka menghadiri 2 KTT besar di mana Indonesia menjadi anggota, yaitu KTT APEC di Peru dan juga KTT G20 di Brasil, di Rio de Janeiro. Nah, itu sekali lagi menunjukkan bahwa Presiden Prabowo di awal pemerintahannya ingin menunjukkan bahwa Indonesia harus aktif ya dalam membawa tentunya kepentingan nasional di bidang hubungan luar negeri. Nah, satu katakanlah momen penting juga yang ingin saya sampaikan di masa Presiden Prabowo adalah pada waktu tahun lalu, September 2025, beliau menghadiri sidang Majelis Umum PBB ya di New York. Yang ke-80 ya? Yang ke-80, jadi kebetulan saat itu adalah merayakan
ulang tahun PBB ke-80. Namun yang ingin saya sampaikan, sebagaimana kita pahami, selama 10 tahun terakhir ya, Presiden Republik Indonesia tidak hadir secara fisik di New York di masa Pak Jokowi, meskipun pernah Pak Jokowi menghadiri secara online karena pada waktu itu masih COVID. Jadi kehadiran Presiden Prabowo pada waktu sidang Majelis Umum PBB tahun yang lalu ini menimbulkan lagi memunculkan kepastian bagi publik bahwa Indonesia sebetulnya masih memainkan peran yang strategis ya di forum-forum global seperti sidang Majelis Umum PBB. Dan yang unik adalah pada waktu kehadiran di New York tersebut, bahwa Presiden mendapat kesempatan ya, menyampaikan pidatonya di urutan ketiga. Ya. Sebetulnya secara praktek selama ini, kalau urutan ketiga itu adalah urutan pertama ya, dari negara-negara kota yang akan menyampaikan pidato. Karena secara tradisinya di setiap sidang Majelis Umum PBB, pembicara utamanya adalah Brazil, pembicara keduanya adalah tuan rumah, dalam ini adalah Amerika Serikat. Jadi pada waktu tahun lalu, Presiden adalah negara pertama anggota PBB di luar tradisi Brazil dan Amerika Serikat yang menyampaikan pidato, dan kita sudah semua mendengarkan pidato beliau yang sangat mendapatkan perhatian yang cukup luas, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di internasional. Ya. Saya kebetulan beruntung juga, bukan karena beruntung sih, emang penasaran aja. Jadi ada juga di sini dan menyaksikan dari balik layar keriuhan dan kesibukan yang dilakukan oleh Pak Andi KPN saat itu untuk mengatur mengatur situasi. Not to mention bahwa Presiden Trump juga orang yang suka tiba-tiba pengen ketemu gitu ya. Jadi harus menyesuaikan. Oke. Wah, tadi ceritanya menarik teman-teman ya. Ini Pak Dubes, sebenarnya teman-teman anak muda ini suka dengan cerita-cerita di balik layar yang tadi dibagikan ya. Tapi juga explainer tuh juga suka ya. Jadi ini bagian yang tipenya adalah content explainer, karena banyak yang belum tahu sebetulnya urusan kita nih apa yang akan sudah mulai dikerjakan oleh Pak Dubes di 3 posisi ini seperti apa. Tapi mungkin pertanyaan mulai dari gini dulu. Waktu ditugasin sebagai duta besar, luar biasa, berkuasa penuh untuk Belgia, Uni Eropa dan Luxembourg. Apa pesan khusus dari Presiden Prabowo? Ya, terima kasih Mbak Uni. Jadi betul, mungkin masih ingat teman-teman pada waktu bulan Juli 2025 yang lalu, dan saya sempat mendampingi, masih dalam kapasitas saya sebagai Kepala Protokol Negara, mendampingi kunjungan Presiden Prabowo ke Brussels ke sini, dan pada waktu itu kita mengatur pertama pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Philip, ya, Raja Belgia, dan yang juga penting adalah kita mengatur pertemuan Presiden Prabowo dengan 2 presiden Uni Eropa, Presiden Komisi Eropa von der Leyen, ya, dan Presiden Dewan Eropa Da Costa. Nah, pertemuan tersebut menjadi satu momentum ya, terkait dengan betapa pentingnya Uni Eropa dalam hal ini ya, bagi Indonesia. Dan pertemuan bulan Juli yang lalu dengan kedua presiden Eropa itu menandakan satu ultimatum selesainya perundingan satu dokumen yang kita namakan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi secara tuntas negosiasinya diselesaikan pada waktu itu,
Kemudian dilanjutkan bulan September ada pertemuan antara Menko Airlangga dengan Komisioner Perdagangan dari Uni Eropa, Maros Sefcovic di Bali. Jadi istilahnya Mbak Uni, begitu selesai kunjungan bulan Juli, disitulah saya diminta oleh Bapak Presiden sudah, setelah nama saya sempat beredar di beberapa perwakilan gitu, akhirnya Presiden bilang sudah Pak Andi tugas nanti di Brussels ya, untuk mengawal hubungan Indonesia dengan Uni Eropa, dan yang saya masih ingat sambil bergurau begitu, karena Presiden Prabowo itu senang bercanda ya, senang bergurau. Saya masih ingat bilangnya nanti Pak Andi kalau jadi duta besar di Brussels itu ibaratnya jadi kepala sekolah. Kepala sekolah dubes-dubes Indonesia di negara-negara Eropa. Saya bilang, oh terima kasih Pak, sambil bergurau, dan saya menangkap di balik itu tadi percayaan bahwa Presiden menugaskan saya di Brussels sekarang. Jadi PR paling utama ya pasti implementasi dari AYUSEPA ya. Ya. Jadi istilahnya KPI saya nih, Mbak Uni sebagai dubes di Brussels, karena memang dari sisi kepentingan begitu, Belgia, Luxembourg, dan Uni Eropa, mungkin kalau di persentase yang Uni Eropa menyita penugasan atau tugas kurang lebih 80%. Jadi yang bilateral Belgia dan Luxembourg kurang lebih hanya sekitar 20%. Karena itu ya istilahnya sekarang KPI ini KPI saya yang satu adalah bagaimana CEPA bisa segera ditandatangani. Targetnya adalah moga-moga bulan September ini sudah bisa ditandatangani. Setelah itu setelah ditandatangani, dokumennya akan dibawa ke Parlemen Eropa untuk diratifikasi ya. Dan tentunya juga perlu ratifikasi di Indonesia. Kita berharap semua baik pihak Indonesia maupun Eropa, moga-moga Indonesia CEPA sudah bisa diimplementasikan awal tahun 2027 yang akan datang. Nah, di luar CEPA sebetulnya Mbak Uni, EU ini juga menaruh kepentingan yang sangat besar kepada Indonesia sekarang, yang dibuktikan setelah pertemuan tadi saya cerita Presiden Prabowo dengan kedua Presiden Uni Eropa bulan Juli yang lalu. Pihak Uni Eropa kemudian menawarkan kepada Indonesia untuk lebih meningkatkan lagi hubungan kita, kemitraan kita. Jadi belum lama, kira-kira 2-3 bulan yang lalu, Uni Eropa mengajukan untuk mengupgrading kemitraan kita menjadi comprehensive strategic partnership. Ya. Dan dokumennya sudah kita bahas bersama-sama. Ya, harapannya semoga dokumen comprehensive strategic partnership ini juga bisa diselesaikan ya secara paralel dengan proses implementasi dari Indonesia EU CEPA. Kita tentu menunggu implementasi itu karena Indonesia selama ini sama Uni Eropa tuh kayak produk-produk unggulan ekspor Indonesia tuh kayak berat banget gitu kalau masuk ke sini selama ini ya, termasuk CPO ya. Jadi dengan CEPA ini intinya kan 98% lebih tarif produk-produk komoditas Indonesia ke Eropa akan turun menjadi 0 dan juga sebaliknya. Jadi CEPA ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, tidak hanya perdagangan tentunya, tapi juga investment ya, akses perdagangan dan investasi, dan yang lebih penting juga adalah kepastian hukum karena sudah ada perjanjiannya yang menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk melakukan hubungan-hubungan perdagangan dan investasi ke depan. Ya. Yang juga tidak kalah menarik adalah second track diplomasi, people to people contact. Saya sempat beruntung pada saat kesini kok dilalah ada acara yang dilakukan oleh Indonesia di
Nanti ada liputannya sendiri itu teman-teman. Ah, Pairy Desa ya, artinya paradise ya. Kebetulan itu adalah pemiliknya adalah konsulat kehormatan Indonesia luar. Nanti itu ada di liputan sendiri. Tapi ada kopi, dan mungkin bisa diceritain gimana dalam waktu yang singkat ini upaya itu dilakukan. Ya, jadi ya selain tentunya tadi terkait dengan CEPA ya, strategic partnership, tetap misalnya Belgia dan Luxembourg sebagai wilayah akreditasi, kita garap hubungan kita. Dan ya dari pengalaman selama beberapa tahun yang terakhir, saya melihat people to people contact ya, atau public diplomasi menjadi sarana yang sangat efektif. Jadi public diplomasi, people to people contact bisa dilakukan misalnya melalui seni, ya, melalui budaya, melalui gastro, ya, pendidikan, ya. Dan di sini kita punya potensinya Indonesia, dan kita masih menginginkan bahwa Indonesia menjadi lebih dikenal ya di Belgia dan di Luxembourg melalui public diplomasi. Betul, Mbak Uni, karena yang saya melihat dari jauh sebelumnya tentunya Brussels ini meskipun di tengah Eropa ya, in the heart of Europe, menjadi markas besar dari Uni Eropa, menjadi markas besar dari North Atlantic Treaty Organization, NATO, ada beberapa organisasi internasional di sini, termasuk World Customs Organization, itu seringkali terlewati dengan katakanlah upaya-upaya promosi misi promosi di Eropa. Jadi kebanyakan misi-misi tersebut kan promosi dilakukan misalnya di Amsterdam, di Paris, ya mungkin juga di Berlin. Padahal ini adalah negara-negara tetangga dari Belgia, ya, tetangga berbatasan langsung. Yang dari Brussels ke Paris, ke Amsterdam, ke Berlin, hitung-hitungannya mungkin perjalanan darat kira-kira hanya 2-3 jam. London juga cuma ya, 1,5 London jam. dengan kereta api hanya 1,5 jam. Ini 4 negara yang berbatasan langsung dengan Brussels. Karena itu saya punya misi juga ini melalui public diplomasi ini. Tentunya saya bekerja sama dengan teman-teman duta besar di London, di Berlin, di Den Haag, ya, di Paris, agar kita juga saling melengkapi, saling mengisi. Jika ada misi, misalnya di Belanda, ya, di Amsterdam, kita bisa manfaatkan. Atau nanti sebaliknya, jika kita punya acara promosi di Brussels, jika ini ingin ditampilkan di London atau di Paris, ini juga bisa kita lakukan. Jadi itu mungkin tugas kepala sekolah di Eropa. Kita harus mengajak kolega kita kolaborasi. Nah, ya, dan di Belgia ini, ya, khususnya kita punya yang alhamdulillah Mbak ini sempat berkunjung ke sana. Kita punya istilahnya tempat yang bisa menjadi showcasing Indonesia, yaitu Pairy Desa. Tempatnya sangat luar biasa. Itu theme park 85 hektar. Ya, luasnya 85 hektar, dan ya kebetulan ya pemiliknya adalah Konsul Kehormatan Indonesia di Belgia, khususnya di wilayah Wallonia yang dekat perbatasan dengan Prancis. Beliau pencinta Indonesia, pencinta budaya Indonesia, pencinta hewan-hewan Indonesia, termasuk juga pencinta mineral, batu-batuan yang sebagian adalah datang dari Indonesia. Dan itu tadi bagian dari kita mulai kolaps ya dengan negara-negara tetangga kita. Kemarin kita sudah menghadirkan ada satu kelompok tari yang cukup besar, Kelana Budaya, untuk tampil di Pairy Desa. Terima kasih Mbak Uni kalau nanti itu mau dilaporkan juga khusus oleh banyak yang datang guys, banyak orang-orang di sini. Jadi benar-benar audiensnya nggak kayak kalau tempat lain tuh banyak orang Indonesianya ya. Ini beneran orang-orang yang non Indonesia yang menyaksikan. Iya.
Kemudian seminggu sebelumnya, ini juga bagian dari public diplomasi, kita juga berhasil mengajak beberapa pengusaha produsen kopi di Indonesia untuk tampil berpartisipasi di World of Coffee, acara World of Coffee event tahun 2026 ya, di Brussels yang setiap tahun diadakan. Dan saya ya bersyukurnya dan saya bangga juga terus terang karena para pesertanya ini anak-anak muda semua, anak-anak muda yang pecinta kopi ya, punya visi dan punya ambisi untuk membawa kopi Indonesia di mancanegara, dan mereka sudah melanglang buana nih ke Amerika, ke Jepang, ke Tiongkok, dan sekarang di Eropa, karena memang kita ingin kopi sudah menjadi komoditas nomor 2 di Belgia ya, khususnya, dan kita ingin supaya ekspor kopi Indonesia terus meningkat di Belgia dengan memanfaatkan komoditas nomor 2 Indonesia yang dengan Belgia, ekspor dengan Belgia, kita ke ekspor Belgia. nomor 2 itu kopi ya. Yang nomor 1 apa? Jadi nomor 1-nya adalah footwear. Oke. Apa namanya? Iya. Alas kaki. Ya. Dan dari ekspor kopi tahun lalu, katakanlah 2025 ke Uni Eropa, nilainya sekitar 700-an juta dolar, itu 360-370 jutanya masuk melalui Belgia, melalui Antwerp. Kemudian dari sini disebar oleh para traders begitu ke beberapa negara di Eropa. Jadi kita ingin juga membawa kopi ya sebagai media untuk mempromosikan Indonesia di Eropa. Sebenarnya nggak cukup ya 1 jam ngobrol, tapi kan ini baru berapa bulan, jadi tapi highlightnya tadi sudah ada. Nanti tahun depan apakah di studio IDN Time di Jakarta atau mungkin saya iseng-iseng mampir lagi ke sini, kita akan update. Belum lagi acara ibu-ibunya, karena Ibu Dubes, Ibu Ismi Rohi juga very passionate untuk mendatangkan misi-misi budaya, kuliner, dan fashion wasra Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Dubes. Semoga lancar semua. Terima kasih Bu Dubes, Mbak Fani, Mbak Dila yang sudah membantu sehingga produksi Real Talk with Uni Lubis di Brussels ini bisa dilakukan. Sampai ketemu di Real Talk berikutnya. Terima kasih, News. Sampai ketemu lagi.